Kami sanjung Engkau Allah yang Maha Kudus, karena kekudusan-Mu melampaui segala apapun yang ada di bumi. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa berada di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, mempersembahkan hati dan pikiran kami, bahkan tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, seluruhnya menjadi pemuja dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Melewati segala perkara kehidupan, itu adalah merupakan suatu kebanggaan di dalam Tuhan, karena kami bisa melewati semuanya di dalam kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus, ada firman-Mu yang terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami tahu keyakinan kami di dalam Tuhan, kami adalah lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Di pagi hari ini kami menyembah-Mu di atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, salam, selamat pagi buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat buat kita semua di sela-sela kesibukan kita yang sangat luar biasa padat semuanya. Tapi Tuhan tetap menguatkan kita semua untuk menyembah dan memuliakan Dia. Karena kita tahu kekuatan kita, sumber segala kebaikan kita adalah hanya dari Tuhan Yesus saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 1, dan saya membawakan topik atau judul dari perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Dari Galatia pasal 1, saya akan membacakan terlebih dahulu dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12 saja dulu, mengawali ya kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Dari Galatia pasal 1, saya baca mulai dari ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengawali pembacaan kita untuk topik yang akan kita bahas atau yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Di situ dikatakan judul perikopnya di dalam Alkitab berbahasa Indonesia, ya, hanya satu Injil. Nah, itu judulnya. Dan ini akan kita lihat maksudnya hanya satu Injil itu bagaimana. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita akan melihat bahwa di dalam Alkitab itu kita akan memahami bahwa arti kata Injil itu sendiri adalah dikatakan Evangelion atau Gospel. Itu arti sederhananya adalah kabar baik, kabar sukacita. Nah, kabar baik ini bukan hanya satu di dalam Alkitab. Ada banyak kabar baik di dalam Alkitab. Ditujukan kepada siapa, oleh siapa, ya, itu berbeda-beda.
dan siapa yang mendengarnya kabar baik itu, maka Tuhan meminta agar orang itu mempercayai kabar baik atau kabar sukacita yang disampaikan kepadanya. Kita ambil contoh dulu ya, di Galatia pasalnya yang ketiga. Galatia pasal 3. Saya akan membacakan untuk kita. Ya, ini sangat menarik. Galatia pasal 3 di ayatnya yang ke-8 dikatakan. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-8. Ya, dikatakan di situ, dan kitab suci, ini kitab suci ini maksudnya perjanjian lama ya, yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Nah, jadi Abraham sudah menerima Injil. Injil apa ini? Ya, apakah Abraham artinya tahu bahwa Yesus mati disalibkan menebus dosanya? Tentu saja tidak. Ya, Injilnya adalah apa? Kabar baiknya adalah apa? Olehmu segala bangsa diberkati. Nah, itu Injil yang diberitakan kepada Abraham, gitu ya. Jadi sekali lagi kabar baik yang disampaikan Tuhan kepada Abraham dikatakan olehmu segala bangsa diberkati. Nah, kalau kita misalnya lihat kabar baik atau berita yang disampaikan oleh Tuhan untuk diimani oleh Nuh, apa? Apakah kepada Nuh juga dikatakan olehmu segala bangsa diberkati? Tidak, berbeda. Ya, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada Nuh adalah buatlah bahtera, maka engkau akan selamat dari malapetaka air bah. Jadi itu kabar baik bagi masing-masing orang kepada siapa Tuhan mengatakan dan apa yang dikatakan Tuhan kepada orang atau kelompok orang yang harus diimani. Nah, kalau kita sekarang mempercayai kabar baik yang diberikan Tuhan kepada Nuh, nggak mungkin kita diselamatkan. Diselamatkan dari mana? Ya, Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin. Karena kita bukan sedang di dalam ancaman air bah sekarang. Tapi kita akan selamat. Selamat karena apa? Karena kabar baik tentang salib Kristus. Ya, jadi kita memahami. Ya, ada judul tadi di situ, hanya satu Injil, itu masih perlu dikoreksi dan harus perlu dipahami dengan baik. Ya, kalau dikatakan hanya satu Injil yang menyelamatkan saat ini, betul. Tapi kalau di dalam seluruh Alkitab bukan hanya satu Injil, ada banyak Injil di dalam Alkitab. Kabar baik namanya, kabar sukacita. Ya, kepada Abraham disampaikan tadi apa? Olehmu semua bangsa diberkati. Nah, itu adalah merupakan janji khusus dari Tuhan kepada Abraham. Ya, tidak mungkin kita mengimani bahwa oleh diri kita sendiri semua bangsa diberkati. Bagaimana caranya? Ya kan? Tapi kalau Abraham pasti itu diimani oleh dia. Ya, bahwa melalui dia dan melalui keturunannya semua bangsa akan diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita memahami bahwa Injil itu, ya, memang banyak orang yang salah. Ada orang yang bilang Injil itu adalah Alkitab. Itu terlalu umum. Ya kan? Ada juga mengatakan Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu namanya kitab Injil yang menceritakan kisah daripada kelahiran Yesus dan pelayanannya. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita katakan Injil yang menyelamatkan itu yang mana? Ya kan? Karena tadi juga Tuhan juga sudah memberitakan Injil kepada Abraham. Apakah kalau kita percaya misalnya berita tentang semua bangsa diberkati saat ini, kita akan menjadi selamat karena itu tanpa iman kepada Yesus? Tidak mungkin. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa definisi pengertian daripada Injil itu adalah terminologi yang umum, yaitu kabar baik. Tapi kabar baik yang mana? Nah, itulah banyak kabar baik di dunia ini tapi belum tentu menyelamatkan. Tapi ada satu kabar baik yang menyelamatkan saat ini. Kabar baik tentang kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah, itulah yang kita beritakan setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya masuk secara spesifik dulu, ya, secara spesifik
saya akan masuk dulu untuk mengajak kita untuk melihat bahwa Paulus di sini sepertinya memberikan warning, ya, memberikan suatu warning, ya. Dia katakan tadi di ayatnya yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil atau kabar baik yang berbeda dengan Injil atau kabar baik yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi ini bukan main-main. Ini adalah suatu hal yang sangat serius. Ya, karena apa? Ini menyangkut nasib orang. Ya kan? Jadi binasa atau hidup orang yang mendengarkan pemberitaan kita itu sangat tergantung pada Injil yang kita beritakan, benar atau tidak. Nah, kalau tidak benar berarti orang itu bisa binasa. Tapi kalau benar pemberitaan Injil yang kita sampaikan, orang itu akan hidup bersama dengan Kristus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul 20. Disinilah Paulus menegaskan, ya, mengidentifikasi nama daripada Injil atau kabar baik yang dia beritakan itu jadi punya nama, ada namanya. Jadi bukan asal artinya Paulus memberitakan tanpa nama beritanya. Ada berita yang supaya bisa membedakan dari Injil yang lain tadi katanya, ya. Siapa yang memberitakan Injil yang lain terkutuklah dia. Nah, jadi harus dikasih nama. Ada identifikasi sama seperti kita. Kalau dipanggil, ya kan, ada nama, ada penyebutan. Supaya apa? Supaya nggak tabrakan. Ya kan, kalau dipanggil hey hey hey, ya nggak tahu siapa hey, ya kan, kan begitu ya. Tapi kalau dipanggil namanya, ya berarti orang itu ya yang merespon. Nah begitu. Nah sekarang kita lihat di Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Disinilah Rasul Paulus, ya, Rasul bangsa lain, Rasul kita, memberitahu, mengidentifikasi, ya, apa yang dia perjuangkan sebenarnya dalam visi misinya. Kisah Rasul 20 ayat 24. Dia katakan begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, garis finish, ya, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi ada namanya Injil anugerah, ya, Injil anugerah, Injil kasih karunia Allah, ada namanya. Jadi dia punya spesifikasi tersendiri, ya, dan tidak boleh dicampurkan dan digabungkan dengan yang lain. Kalau dicampurkan, digabungkan dengan yang lain, itu namanya ternoda, ya, itu namanya menjadi terkontaminasi. Jadi harus ada kemurnian di situ. Nah pertanyaannya, apa sih inti daripada Injil kasih karunia Allah ini? Mari kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 15, ya. Di sini 1 Korintus pasal 15. Kita tahu 1 Korintus 15 ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengoreksi, ya, pengajaran yang ada di jemaat Korintus yang sudah terbawa rupa-rupa angin pengajaran permainan palsu manusia, ya, khususnya tentang kebangkitan. Maka Paulus menegaskan kembali di ayatnya yang ketiga, 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ya. Itu tadi di Galatia pasal 1 dikatakan bahwa Injil itu bukan diajarkan manusia kepadaku dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tapi aku terima sendiri dari Tuhan. Dia menerima wahyu khusus, Paulus ini. Ya, apa yang dia terima, wahyu khusus yang dia terima, ya, bukan seperti kepada Abraham, ya kan? Tapi dia menerima apa? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi ini, ya, khusus dimulai pemberitaan Injil kasih karunia itu bergantung kepada kenyataan salib Kristus. Ya, sebelum salib Kristus, Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengampunan segala dosa. Yang ada adalah pengampunan secara parsial menurut korban-korban yang persembahkan oleh orang-orang percaya zaman dulu. Tidak ada, belum ada pengampunan segala dosa, belum. Ya kan? Hanya sesudah
Jadi penyaliban Yesus Kristus, darah Kristus tertumpah di Bukit Kalvari, barulah tuntas pengampunan segala dosa itu. Dan Yesus berkata apa? Sudah selesai. Ya, itu benar-benar sudah selesai. Bukan sudah selesai, tapi seperti manusia memikirkan, ya kan? Sudah selesai, tapi nggak ada tapi. Kita yang bekerja sudah selesai, tapi besok harus dikerjakan lagi. Ya kan? Kita udah nyapu rumah bersih, sudah selesai, sudah. Tapi apa bisa sampai seminggu ini? Nggak bisa, harus diulang lagi. Kan gitu ya. Ya, pakaian-pakaian yang sudah kita pakai tidak bisa kita cuci satu kali bersih, besok bersih, nggak dicuci lagi bersih seterusnya, nggak mungkin. Ya kan? Nah, di dalam hal pengampunan, di dalam hal penebusan akan dosa yang dilakukan oleh Allah, dia melakukannya hanya satu kali di atas kayu salib. Dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Nggak bakalan diulang lagi. Ya kan? Hanya menerima saja manusia itu diminta. Kalau mereka menerima, percaya, mereka beroleh hidup yang kekal. Kalau mereka menolak, mereka akan binasa kekal. Nah, itu inti daripada Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kita lihat ya di dalam Kolose pasal 3, pasal 2 maksud saya. Kolose pasal 2. Ya, Paulus mengatakan, kita lihat dulu di Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Nah, ini di Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus. Jadi kita dihidupkan bersama-sama dengan Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi tidak bisa kita dihidupkan tanpa penebusan akan segala dosa itu, tidak mungkin. Jadi ini terjadi harus sesudah Yesus Kristus mati disalibkan. Ya, itu inti daripada Injil kasih karunia, Injil anugerah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Jadi berfokus kepada salib. Nanti akan kita lihat bahwa Petrus, Yohanes diselamatkan bukan karena mereka percaya bahwa dosa-dosa mereka diampuni. Tidak ada itu di dalam Alkitab. Ya kan? Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka diselamatkan pertama kali bukan karena mereka percaya Yesus menebus dosa-dosa mereka. Tidak ada itu di dalam Alkitab. Ya kan? Nah, itu Injil yang berbeda yang mereka terima. Injil kerajaan sorga namanya, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Kalau kita saat ini tidak bisa hanya percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, tanpa mempercayai penebusan segala dosa yang dilakukannya, bagaimana bisa selamat? Karena masalah keselamatan ini adalah urusan dosa, ya kan? Karena upah dosa adalah maut. Nah, jadi kita lihat di sini Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bertumpu, berfokus, berpuncak kepada penebusan akan segala dosa yang dikerjakan oleh Kristus. Ya, jadi dikatakan tadi di situ apa? Ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah, bukan sebelum atau bukan akan, sesudah, setelah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, bukan sebagian. Ya, masih banyak orang berpikir bahwa Yesus mati menebus sebagian dosanya. Itu bukan Injil yang diajarkan Paulus. Itu Injil lain itu. Ya. Ya kan? Makanya banyak orang masih ragu kan, masih mudah-mudahan kan. Walaupun dia sudah beragama Kristen, bahkan udah sangat giat di dalam pelayanan. Ya kan, bahkan dia sudah mungkin menyebut diri sebagai pendeta atau sebagai hamba Tuhan. Masih terlalu banyak orang saat ini yang merasa bahwa dosanya hanya sebagian ditebus Yesus. Apa itu Injil yang benar? Apa itu Injil kasih karunia? Apa itu Injil yang menyelamatkan? Ya kan? Karena itulah makanya, ya kan? Kalau menyebut diri para hamba Tuhan, para pendeta mengajarkan bahwa dosa yang diampuni Yesus hanya sebagian, bagaimana orang yang mendengarnya yakin bahwa dia selamat? Tak mungkin. Makanya tidak heran, ya kan? Kita ini ya sudah penginjil-penginjil yang membawa misi ke berbagai daerah. Saya juga sudah sering diutus sebagai pemberita Injil ke daerah-daerah. Ya, banyak orang yang mengaku percaya Yesus, tapi dia tidak yakin dia pasti masuk surga. Pertanyaannya, karena apa? Karena dia merasa dirinya adalah orang berdosa. Memang iya, Bapak Ibu sekalian.
Tidak mungkinlah ada orang yang mengatakan dia pasti masuk surga kalau dia merasa bahwa dirinya adalah orang berdosa. Enggak mungkin. Karena pengakuan itu sudah membawa keraguan di dalam hati orang. Enggak mungkin. Percaya Bapak Ibu, setiap orang yang masih mengaku dirinya orang berdosa, tidak bisa dia meyakinkan dirinya bahwa dia sudah pasti masuk surga. Karena apa? Pengakuan itu sudah mencemari keyakinannya. Ya kan? Nah, maka satu-satunya Injil yang menyelamatkan adalah apabila kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga kita tahu harga daripada penebusan itu lunas dibayar. Amin. Iya. Bukan kredit Bapak Ibu, dicicil-cicil, ya kan? Tidak. Enggak ada di Alkitab sesudah Yesus Kristus mati disalibkan bahwa Paulus mengatakan dosamu akan dicicil, ya kan, akan dihapus hari per hari, ya kan, nggak ada Bapak Ibu Saudara, tidak, lunas sekaligus cash, tuntas. Karena itulah kita mengerti betapa baiknya Tuhan kepada kita. Nggak bisa kita balas dengan apapun, dengan perbuatan baik sekalipun, nggak mungkin kita bisa mencapai keselamatan ini. Itu benar-benar anugerah daripada Tuhan, kasih karunia-Nya. Kita lihat di ayat 14-nya. Di ayat 14 dikatakan dengan cara bagaimana Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14-nya. Ya, apa dengan amal, perbuatan, kebaikan, ya, dengan kata-kata, Bapak Ibu Saudara, tidak. Dengan menghapuskan surat hutang, oleh ketentuan-ketentuan hukum. Hukum di sini konteksnya adalah hukum Taurat yang mendakwa dan mengancam kita. Karena hukum Taurat itu mengancam. Apa ancamannya? Kalau tidak sempurna, kutuklah yang akan terjadi padamu. Ya, makanya kutuk itu dihapuskan oleh Yesus. Dia dijadikan kutuk karena kita yang kena kutuk sebenarnya. Tapi dia mau jadi kutuk supaya kita dimerdekakan dari dosa, supaya kita dibebaskan. Ya, itu. Jadi hukum Taurat itu adalah kutuk. Dan itu yang ditebus oleh Yesus di atas kayu salib itu. Makanya dikatakan di situ, ya, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya, di stop, bukan disisakan, diberlanjutkan, tidak, di stop, ditiadakannya dengan memakukannya di mana? Pada kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kalau dunia ini memandang kepada salib, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dosa akan drastis berkurang, kejahatan akan drastis berkurang. Karena disitulah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Itu berita Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya. Dan yang kita sampaikan juga yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi itu, ya, ketentuan-ketentuan yang mendakwa, yang mengancam kita. Makanya di Roma pasal 8 Paulus mengatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada. Iblis tidak bisa mendakwa kita lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak bisa. Kalau kita sadar hal ini, nah itu makanya kita selalu harus dengar firman Tuhan, karena itu yang menyadarkan kita. Nah, mungkinlah orang bisa sadar karena tingginya ilmunya tapi tidak pernah dengar firman Tuhan, dia sadar pakai apa? Manusia itu kan daging, ya kan, kedagingan itu kan nggak tahu kebenaran. Nah, makanya ya, orang pintar, orang hebat, ya, orang yang sudah sukses, orang kaya dan sebagainya harus dengar firman Tuhan. Karena apa? Karena hanya dengan firman Tuhan orang itu disadarkan tentang kasih karunia Tuhan. Amin. Iya. Jadi kita melakukan seperti ini terus menerus, kita melayani, memperdengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama terus. Ini bukan suatu keterpaksaan, atau ini bukan sesuatu yang ingin menyenangkan hanya sekedar untuk senang-senang atau untuk membuat supaya kita kelihatan sibuk. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi memang ini adalah benar-benar adalah merupakan bagian yang sangat terpenting di dalam hidup kita. Amin. Iya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan memakukannya di atas kayu salib, ya, dan itu sudah selesai.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Paulus tadi mengatakan Injil yang kami beritakan, ya, apabila lain daripada itu ada orang yang memberitakannya, dikatakan apa? Terkutuklah dia. Ya. Kita akan lihat lagi di Roma pasal 3 dulu supaya lebih clear lagi. Kita lihat lagi lebih clear Roma pasal 3. Ya, kenapa Paulus menekankan bahwa orang yang hidup di bawah hukum Taurat saat ini adalah orang yang menghina salib Kristus. Ya, karena apa? Berarti orang itu mengatakan belum cukup pengorbanan Kristus baginya, dan itu adalah suatu penghinaan yang sangat, ya, membuat orang itu akan menerima ganjaran yang hukuman yang setimpal baginya. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24 dulu saya baca, ya. Nah, inilah kebenaran, kekuatan Allah yang menyelamatkan kita yang sangat luar biasa. Dibebaskan kita dari ikatan-ikatan belenggu-belenggu dosa, dan juga kita dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Ayat 21. Tetapi sekarang, nah sekarang ya, bukan dulu lagi. Kita nggak boleh menoleh ke kehidupan yang dulu lagi. Kita melihat sekarang di dalam Kristus. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Ibu Saudara, ya, kalau kita tanya, banyak nggak gereja-gereja sekarang yang masih terus mengajarkan hukum Taurat sebagai jalan hidup umat? Ya banyak. Ya itu, ya kan. Bahkan di sekolah-sekolah umum itu dipajang itu, ya kan, diukir di marmer itu, ya kan, hukum Taurat itu. Iya. Nah itu, jadi kita lihat ya. Tetapi sekarang, jadi mereka masih hidup di dalam hidup masa lalu. Bagaimana bisa melayani Tuhan dengan benar hidup di masa lalu? Nggak ada lah itu, ya kan? Walaupun kelihatan itu bagus, memang daging itu juga bagus. Penampilan secara daging itu juga bagus. Jangankan orang yang mengaku percaya pada Yesus, orang penyembah berhala aja juga sukses semuanya. Nggak ada diukur dari situ kebenaran. Ya, orang penyembah berhala, komunis, yang tidak percaya Tuhan, mereka mulus-mulus hidupnya, kaya raya, bukan kayak kita. Ya kan? Senin Kamis begitu ada itu begitu habis. Enggak, Bapak Ibu Saudara, enggak. Iya. Itu, ya kan? Orang penyembah dewa matahari, penyembah berhala, komunis, ateis, itu mereka kaya raya mereka. Nggak ada yang kurang buat mereka. Mereka bersenang-senang di Pulau Hawaii sana, ya kan? Karena apa? Banyak hartanya. Nah pertanyaannya, apa itu yang sukses di dalam Tuhan? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Semua itu akan dibinasakan. Petrus sudah mengatakan, kalau tiba waktunya nanti seluruh dunia ini dengan unsur-unsurnya akan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Ya, gedung-gedung yang tinggi dan sebagainya nggak bakalan diangkat ke surga. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Dirikan gereja yang mewah, yang besar. Waktu Yesus datang pengangkatan di awan-awan, percayalah tidak akan dia bawa itu. Hanya orang yang percaya di dalam gedung itu, yang benar-benar dia sudah diselamatkan, hanya itu yang dibawa. Alat musik harga 1 miliar dan sebagainya nggak bakalan dibawa itu yang ke surga. Jadi kita fokus kepada manusianya, amin. Iya. Kalau hati kita fokus kepada materinya, itulah makanya kita kurang menghargai manusia, ya kan? Kurang menghargai kasih karunia Tuhan. Nah kita lanjut dulu. Nah dikatakan di situ apa? Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, apa itu yang disaksikannya? Ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab apa? Tidak ada perbedaan. Selagi hukum Taurat dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebenaran dan standar perilaku manusia, ada perbedaan. Perbedaannya apa? Sunat dan tidak bersunat. Israel dan bangsa lain. Harus. Karena itu tuntutan hukum Taurat. Haram dan halal. Itu nggak ada sekarang. Di dalam Kristus tidak ada itu. Karena apa? Karena Kristus saat ini bukan hidup secara jasmani lagi. Kalau Kristus hidup secara jasmani saat ini, maka dia hidup di bawah hukum Taurat. Dia bersunat.
Dia harus menghindari yang haram. Karena itu tuntutan hukum Taurat. Kan dia sudah mati dan dia sudah bangkit menjadi Tuhan. Masa hal-hal begitu lagi yang menjadi persoalan? Ya kan? Sekarang ini dalam kehidupan manusia seperti itu. Ini halal, ini haram. Lah, kemana aja? Tuhan udah di surga, bos. Iya kan? Kok masih itu aja persoalan sekarang? Iya kan? Jiwa yang dimenangkan. Itu sekarang yang menjadi fokus Tuhan. Supaya manusia tidak banyak masuk neraka. Ini makanan yang dipersoalkan. Hari ini boleh makan, besok tidak boleh makan. Apa urusannya? Ya kalau mau istilahnya mau diet atau mau menjaga kesehatan, ya lain lah itu ya. Terserah, ya kan? Tapi jangan bilang bahwa kau menjadi lebih baik di hadapan Tuhan karena kau tidak makan makanan tertentu. Enggak lah. Apa urusannya dengan Tuhan saat ini? Ya kan? Mengucap syukur dalam segala hal. Itu, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat situ. Jadi dikatakan kebenaran karena iman ya di dalam Yesus Kristus saat ini, sebab tidak ada perbedaan. Karena apa? 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, itu adalah keadaan universal manusia. Dan solusinya apa? Sekarang solusinya apa? Supaya manusia yang kehilangan kemuliaan Allah itu bisa kembali kepada Tuhan. Solusinya apa? Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kok bisa? Kok bisa sekarang keselamatan dengan cuma-cuma? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Itu saya baca sekali lagi. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini problem agama-agama di dunia. Apa problemnya? Berusaha berbuat baik supaya diterima Tuhan. Nah, itu problemnya. Dan itu bukan kabar baik. Itu kabar buruk. Dan itu kabar yang menyesatkan manusia saat ini benar-benar. Bapak Ibu Saudara, berbuat baiklah supaya kau diterima Tuhan. Nah itu. Padahal dikatakan dibenarkan dengan cuma-cuma. Kasih karunia, grace alone. Karena ya hanya karena kasih karunia, anugerah semata. Karena penebusan oleh darah Kristus Yesus. Ya jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Amin. Ini kekuatan kita. Ya. Serusak apapun dunia ini, di dalam Kristus kita tidak bisa rusak. Bagaimana caranya? Ya kan? Bisa nggak maut memisahkan kita dari kasih Kristus? Nggak bisa. Karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus dengan kebangkitannya. Hidupnya itu kekal selama-lamanya. Nggak ada yang bisa mematikan itu lagi. Ketika dia hidup di dunia ini sebagai manusia, dia ada yang bisa mematikan dia. Maut. Iya. Karena tuntutan maut atas tubuh yang berdosa ini. Tubuh yang lahir dari Adam ini. Adam yang lama. Adam yang pertama. Tapi di dalam Adam yang kedua, ya the second Adam, yaitu Yesus Kristus, kita tidak bisa mati lagi. Kita hidup selama-lamanya. Amin. Nah, makanya itulah di Roma 5, ya kita lihat sedikit lagi. Roma 5 ayatnya yang ke-8, coba kita lihat saudaraku ya. Roma 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan di situ, ya. Roma 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di mana Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Bapak Ibu Saudara, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kata ketika kita masih berdosa ini menuju kepada past time. Ya, time past. Masa waktu yang lalu. Ketika kita masih berdosa. Sekarang sesudah kita ditebus, bagaimana? Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tahu Bapak Ibu saudara-saudara, problem daripada agama-agama di dunia dengan berusaha berbuat baik supaya diselamatkan? Mudah-mudahan. Itu problem mereka. Insya Allah. Ya, itu semua itu kata-kata yang diubah
bukan diubah, diterjemahkan dengan menurut bahasa yang berbeda-beda itu intinya sama, tidak ada kepastian. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kalau tidak ada kepastian, sudah bisa kita tebak itu bukan Injil Kristus. Ya. Bukan Injil Kristus, bukan Injil kasih karunia yang diberitakan Paulus itu. Tidak, itu pasti Injil yang lain. Ya, karena itulah kalau kita bilang, Bapak Ibu Saudara, bahkan hamba Tuhan atau pengkhotbah pun kalau kita dengar berkhotbah dari depan, dia selalu menawarkan semoga kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, apa itu pemberitaan yang diinginkan Tuhan saat ini? Enggak. Ya. Yang diinginkan oleh Tuhan pemberitaan Injil saat ini adalah kepastian keselamatan. Bukan mudah-mudahan. Kalau berjuang di dunia ini dalam bisnis, ya mudah-mudahan lah orang kita berhadapan dengan manusia yang berubah-ubah pikirannya, yang belum tentu bisa dipercaya kan. Janji bisa tinggal janji. Karena apa? Manusia bukan maha kuasa. Dia tidak bisa menguasai semua keadaan. Ya kan? Bisa hujan, bisa kemarau, ya kan, dan lain sebagainya, berubah keadaan, berubah Bapak Ibu Saudara. Tapi apa Tuhan bisa berubah dengan janjinya? Kalau dia katakan pasti kita diselamatkan, oh enggak, yang kemarin itu lupa saya. Apa begitu Tuhan, ya kan? Maaf ya, kemarin saya bilang pasti, ya ternyata masih ada yang kurang gitu. Wah, gawat gitu ya kan, Allah yang mana itu yang disembahnya? Bukan yang bangkit dari kematian itu, ya kan, yang masih ngambang itu, nggak jelas. Nah, jadi kita pasti diselamatkan dari perkara. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saya puluhan tahun menjadi penginjil, memberitakan Injil ke berbagai daerah. Saya juga sudah temui orang-orang beragama Kristen. Itu saya kasih tahu 90% mereka masih mengatakan mudah-mudahan selamat. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin tahu, coba sampaikan pada mereka. Apa yang kita sampaikan? Saya di keluarga besar saya, melalui YouTube saya juga saya sampaikan, saya kasih tahu bahwa keluarga kami juga masih dalam level mudah-mudahan diselamatkan. Ya kan? Iya. Masih di posisi mudah-mudahan diselamatkan. Semoga ya kalau kita setia, kalau nggak setia ya kita nggak bisa masuk surga. Oh ya, ngambang semua. Nah, karena itu pemberitaan Injil ini adalah sesuatu yang sangat serius. Fokus kita adalah memberitakan Injil kasih karunia Allah, lebih daripada urusan yang lain. Makanya Paulus katakan tadi apa? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Jadi taruhannya udah ditaruh sama dia. Apa taruhannya? Nyawanya. Berarti itu sama dengan Kristus. Kristus nyawanya taruhannya supaya kita bisa diselamatkan. Dia mengampuni segala dosa kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya kita lanjut sedikit lagi, di ayatnya yang ke-10 dikatakan apa? Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih musuhan dengan Allah, yaitu tadi yang ketika kita masih berdosa, ayat 8 itu, ya, diperdamaikan dengan Allah oleh apa? Oleh kematian anaknya, kita damai dengan dia. Allah mengajak kita damai dengan dia. Ya, melalui kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Hidup yang mana ini? Saya sudah katakan, Yesus pernah hidup di dunia ini sebagai manusia. Bukan itu yang dimaksud. Karena hidup Yesus sebagai manusia itu mati dia. Ya kan, berakhir. Tapi sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, nggak bakalan berakhir hidupnya. Karena dia tidak akan mati lagi. Hidupnya itulah yang di-share, yang dibagikan kepada kita ketika kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi bagaimana bisa hilang? Ya kan? Itu kan nafas Kristus, itu kan nyawanya yang kekal selama-lamanya dan sudah dibagi kepada kita dan sudah ada di dalam diri kita karena Roh Kudus adalah jaminan. Kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah maka kita lihat kekuatan Allah ada pada kita di dalam anugerahnya. Amin. Di dalam anugerahnya ya. Kalau di luar anugerahnya nggak ada itu. Ya kan? Tidak ada. Di luar anugerah Allah yang sudah dikaruniakan tidak ada hidup yang kekal. Di situ adalah kematian kekal yang ada. Karena upah dosa adalah maut.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sebagai ya bagian yang akan saya coba minta sedikit lagi untuk Roma pasalnya 6 ayat 14. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Karena itulah ya Paulus sangat ya memperhatikan bagaimana supaya kita melihat perbedaan daripada hidup kita sekarang di dalam rencananya. Amin. Yaitu Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Paulus katakan di situ apa? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ya ini. Semua orang yang percaya kepada Yesus harus mempercayai ini. Bahwa kita tidak dikuasai lagi oleh dosa karena apa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di bawah kasih karunia. Jadi kita sekarang yang dikendalikan oleh kasih karunia Allah ini, kita harus percaya bahwa dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Jadi kenapa orang, kalau begitu orang yang percaya, mengaku percaya pada Yesus, kenapa dia masih jatuh-jatuh dalam dosa? Ya karena dia tidak bertumbuh di dalam kasih karunia itu, sehingga dia tidak tahu bahwa kekuatan kasih karunia itulah yang menjauhkan dia dari dosa, kan? Iya, Bapak Ibu Saudara. Itulah pentingnya bertumbuh di dalam kebenaran. Iya, itulah pentingnya mengenali kasih karunia lebih dalam lagi. Jangan hanya di kulitnya aja, jangan hanya di luarnya aja. Harus masuk ke kedalaman. Supaya apa? Supaya kita mengerti, ya kan, bahwa kasih karunia Allah itu bisa mengalahkan kuasa dosa dan bisa menjauhkan kita dari segala pelanggaran yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka sebagai kesimpulan saya mengajak kita untuk melihat dikatakan ya sedikit lagi di ayatnya tadi saya katakan. Jadi bagaimana dengan Paulus dengan Petrus, Bapak Ibu Saudara? Ya. Apa yang dipercayai oleh Petrus ketika dia diselamatkan pertama kali? Kita lihat dulu di Matius pasal 6. Biar kita bandingkan ya, betapa bersyukurnya kita saat ini mengenal kasih karunia Tuhan. Matius pasal 16. Ya, Matius pasal 16. Matius pasal 16. Ya. Tadi saya tanyakan di awal dan kita akan jawab itu. Bagaimana respon Petrus ketika dia percaya pada Yesus? Apakah dia mempercayai Injil kasih karunia Allah, yaitu salib Kristus yang sudah menebus segala dosanya? Kita lihat di dalam Matius pasal 16. Ya. Ayatnya saya baca mulai dari ayatnya yang 21. Matius 16. Sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, 12 muridnya, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apakah Yesus sudah memberitahu tentang kematian dan kebangkitannya? Apa Yesus sudah memberitahu? Sudah. Pertanyaannya, apa murid-muridnya percaya? Iya, Yesus sudah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit, ya kan, untuk menebus segala dosa manusia. Pertanyaannya adalah waktu itu apa murid-muridnya percaya pada berita itu? Kabar baik yang kita percaya sekarang ini. Kita lihat di ayatnya yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus kemana? Ke samping dan menegur dia. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara, berani dia menegur dia, kan? Untuk rencana Tuhan yang terbaik, berani dia menegur dia. Katanya apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Apa dia percaya pada salib? Tidak percaya. Dia menolak itu, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Apa dia diselamatkan? Diselamatkan. Diselamatkan karena apa? Sebentar akan kita lihat. Maka ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Kok bisa ya rasul ya seperti itu? Ya kan? Enggak mempercayai salib Kristus, enggak mempercayai berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus.
Bisa ya Bapak Ibu Saudara? Bisa. Karena apa? Kepada mereka ini Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Apa namanya Injil Kerajaan Sorga? Kita lihat di ayat sebelumnya. Ayatnya yang ke-15. Ya, ayatnya yang ke-15. Saya baca dari 13 supaya lengkap. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ditanya, bagaimana pengenalanmu pada saya? Bagaimana pengenalan orang-orang sama saya? Apa katanya? Apa katanya? Gitu ya. Apa kau bilang? Gitu ya. Ini di sini kita lihat di ayatnya yang ke-14. Jawab mereka apa? Murid-muridnya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Sekarang Yesus berkata, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Apa kau bilang? Ya, siapakah aku ini? Apa jawab Petrus? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia tidak mengacu kepada salib imannya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya. Benar enggak seperti itu? Benar. Ayat 17 kata Yesus kepadanya apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Itu Bapak Ibu Saudara. Itu yang diimani oleh mereka. Ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau ada pemberitaan Injil tanpa melibatkan, ya, tanpa menyatakan salib Kristus, bagaimanalah itu Injil dikatakan? Ya, bukan Injil yang menyelamatkan itu. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini karena apa? Karena saat ini Allah mau kita memberitakan tentang salib anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka terakhir saya membacakan untuk kita di 2 Timotius pasalnya yang keempat. Apa yang dikatakan Paulus tadi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mencapai garis finish untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadaku, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Pertanyaannya, berhasil enggak? 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6, mulai dari ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini di penghujung hidup daripada Paulus mau menghembuskan napas yang terakhir, dia katakan begitu, ya. Sudah menjelang kematiannya. Apa keyakinan dia? Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Haleluya. Aku telah mencapai apa? Garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sanggup Bapak Ibu. Amin. Sanggup. Bukan sanggup karena kekuatannya, tapi disanggupkan oleh Roh Kudus, disanggupkan oleh kasih karunia Allah. Ya, ketika dia sakit pada tubuhnya, dia minta pada Tuhan, Tuhan sembuhkan penyakitku. 3 kali dia berdoa, tapi Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Dia selalu, kasih karunia Allah selalu mencukupkan kita untuk menanggung segala perkara. Amin. Maka dikatakan di ayat 8, sekarang apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Tidak sia-sia Bapak Ibu. Amin. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tim doa bersinar. Amin. Akan menerima mahkota kebenaran dari Allah Hakim yang adil, yang selalu setia memberitakan Injilnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, ada kekuatan Allah yang memampukan kami menghadapi segala perkara. Amin. Dalam kehidupan ini bagi kami tidak mudah, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cukuplah kasih karunia-Mu memampukan kami Tuhan, supaya kami tetap setia kepada kebenaran ini. Kami bersyukur, terima kasih oleh Roh Kudus, kami diyakinkan bahwa semua perkara, segala perkara, bahkan yang tidak mampu kami pikirkan jalan keluarnya, Engkau membukakannya. Hanya kesabaran dan ketekunan yang Tuhan inginkan supaya kami bisa melihat jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kepastian keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus, dan kami bersyukur berdasarkan keyakinan ini
kami pun akan dimampukan untuk menanggung segala perkara dengan tetap setia dan melayani Tuhan tanpa rasa takut dan gentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, silakan kalau mungkin ada